Kisah akan berfokus pada seorang murid pindahan bernama Song. Pagi itu ketika sedang berjalan menuju sekolah barunya, ia tak sengaja melihat dua orang murid dari sekolahnya sedang dikejar oleh murid sekolah lain dan... Meskipun hanya dua orang, salah satu dari mereka yang diketahui bernama Gun mampu menaklukkan lawannya. Ia bersama rekan setianya bernama Kia tanpa segan menghabisi orang-orang itu satu persatu. Hingga tak lama, datang satu lagi rekan Gun dan Kia yang langsung membawa mereka pergi dari lokasi tersebut. Dia bernama Nem, seorang siswi yang langsung ngajak Song berkenalan. Ia bercerita jika Gun adalah seorang ketua geng bernama Sperm yang diketahui sering melakukan keonaran bahkan memancing keributan di jalanan. Tak lama kemudian, datang siswi lain yang merupakan teman baik Nem bernama Yuli. Ia memiliki paras cantik yang langsung membuat Song tertarik. Namun di tengah pembicaraan, Gun yang terlihat akan menghampiri mereka membuat Nem ingin segera pergi karena tidak ingin dekat-dekat dengan berandalan seperti itu. Sejenak, kita akan dibawa mundur ke 2 tahun yang lalu saat Gun belum sekolah ke tempat ini. Ia rela meninggalkan ujian hanya karena ingin menolong temannya yang dihajar oleh sekelompok preman. Rupanya alasan kenapa Gun sangat nakal adalah ia merupakan seorang anak orang kaya yang meski hidupnya sangat berkecukupan. Gun tidak bisa mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya sehingga dia memilih untuk menjadi nakal agar mendapatkan perhatian dari orang lain. เอาเป็นว่าผมต้องให้นายกันดิตเนี่ยทำแบบเนี้ยผมลำบากใจนะ แต่คุณนพติดประชุมครับ Kenakalan yang dilakukan Gun kerap kali membuat kepala sekolah jengkel, di mana asisten keluarga Gun yang tak ingin jika anak majikannya dikeluarkan pun mencoba untuk menyuap kepala sekolah yang meski Gun termasuk anak berandalan, dia tak ingin menempuh cara licik seperti itu dan memilih untuk pindah ke sekolah biasa dan berbaur dengan murid dari kalangan yang biasa juga. Setelah pulang sekolah, Song yang kini tinggal berdua dengan kakak perempuannya malah mendapati si kakak baru selesai cibrui dengan kekasihnya. Ia dianggap pengganggu karena kedatangannya membuat si calon ipar langsung pergi dari tempat itu sehingga... ให้แกยังยุ่งวุ่นวายกับชีวิตของฉันอยู่ ฉันก็จะไม่ให้แกอยู่สองจะไปไหนสอง Secara kebetulan, Song bertemu dengan Yuli yang langsung ngajaknya pergi jalan-jalan. Ia bercerita terkait alasannya pindah yaitu tidak suka sering diatur oleh ibunya. Dan semenjak hari itu, mereka berdua mulai semakin dekat satu sama lain. Keesokan harinya, Song yang kini berangkat ke sekolah dengan Yuli hampir saja tertabrak oleh Gun yang menggunakan mobil, di mana kedekatan yang diperlihatkan oleh mereka memancing iri beberapa siswa yang juga menyukai Yuli, sehingga tepat saat di kamar mandi, Song dihampiri 2 orang siswa yang berniat ingin menghajarnya, tetapi... Akibat kejadian itu, Song kesulitan berkonsentrasi saat berada di dalam kelas. Ia memutuskan pulang seorang diri untuk menjauhi hal yang tidak diinginkan. Namun dalam perjalanan, Song mendapati sebuah bola menggelinding ke arahnya dan... Alih-alih menjauhi masalah, Song justru malah mendapat masalah lain akibat tak sengaja melukai anggota Sperm. Ia dimarahi oleh Kia yang tidak terima melihat sahabatnya mengalami luka akibat kejadian barusan. Sedangkan Gun, yang merupakan ketua, malah mengeluarkan kebijakan lain, yakni mengajak Song bermain sepak bola bersama mereka. Selesai main bareng, Song yang awalnya mengira Gun bersama kelompoknya hanyalah pembuat onar, ternyata mereka tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh orang-orang. Di mana Song juga berkenalan dengan anggota dari kelompok itu seperti Toddy yang mirip dengan Genji, dan anggota lain yang membuatnya lebih merasa nyaman di dekat mereka. Ini Eka, ini Syam, ตัวนี้เนี่ยชื่ออามมึงอย่าไปคุยกับมันนะเว้ย
Ketika sedang bercengkrama itulah, sekelompok orang dari geng lain yang salah satunya bernama Samsul menghampiri mereka ke tempat itu. Ya, bermaksud ingin melakukan duel dengan Gun, yang notabene merupakan ketua geng untuk mengetahui siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Untuk kedua kalinya, Song dibuat tak nyaman akibat melihat kakaknya membawa pacarnya ke rumah. Namun untungnya ia tidak lagi perlu khawatir karena kali ini sudah memiliki teman-teman baru untuk menghilangkan kejenuhannya itu. Di tengah keasikan mereka, Gun melihat salah satu rekan yang bernama Nick dipalak oleh dua orang pria dewasa. Ia tentunya tidak terima akan hal itu karena dari pengakuan Nick, orang-orang tersebut sudah sering melakukan hal serupa kepadanya sehingga... Selesai dari klub malam, Song dan teman-teman barunya itu pun tidak langsung pulang ke rumah. Mereka mampir sejenak untuk melakukan perekrutan dan memasukkan Song sebagai anggota baru di dalam geng. Di mana Nick, yang paling otokoh pun memberikan syarat yaitu saling bertukar celana dalam untuk satu malam. Keesokan harinya, mereka kembali berkumpul di depan sebuah kafe di mana Kia yang tak sengaja melemparkan buku dan mengenai murid sekolah lain pun malah membuat sebuah keributan dan... Bertepatan dengan hari ulang tahunnya, Yuli merasa penasaran dengan Song yang kali ini jarang masuk ke sekolah. Ia berharap orang yang disukainya itu datang sekaligus mengucapkan selamat kepadanya. Alih-alih dihampiri oleh Song, Yuli yang justru malah dihampiri mantan kekasihnya ingin memberikan bunga tanpa sadar jika hal itu disaksikan oleh Song secara langsung. Akibat hal itu, Song yang merasa sakit hati memilih pergi ke pinggiran sungai. Ia dihampiri Todd dan dua anggota sesama geng yang langsung menghibur. Namun karena sama sekali tidak membuahkan hasil, Todd yang mengetahui penyebab Song menjadi seperti ini pun mengingatkannya bahwa wanita belum tentu bisa setia, berbeda dengan teman yang akan selalu ada meskipun dalam situasi genting sekalipun. Song. Sementara itu, Gun menghampiri Nem karena merasa keheranan akibat terus disalahkan atas kematian kakak Nem dulu. Entah apa yang sebenarnya terjadi, mereka dihampiri Samsul dan kawannya yang tidak menyukai Gun ada di wilayah ini, terutama pria yang bernama Aceng. Sesampainya ke rumah, Nem memberitahukan kekesalannya itu kepada sang ibu. Ia merasa benci kepada Gun akibat menganggap jika pria tersebut adalah penyebab kakaknya meninggal. Yang mana di situ si ibu menceritakan fakta sebenarnya tentang si kakak yang merupakan seorang pecandu. Pada waktu itu, si kakak dihajar oleh beberapa orang preman dan Gun adalah orang yang membawa jasanya pulang. Malam harinya setelah pulang dari klub malam seperti biasa, Song secara kebetulan melihat calon kakak iparnya bermesraan dengan wanita lain. Ia yang merasa jika kakaknya sudah dikhianati memutuskan langsung turun tangan bersama Gun dan teman-temannya yang lain. Di tengah keributan yang sedang terjadi, Nick yang pada kenyataannya merupakan seorang penakut pun memutuskan bersembunyi di dalam mobil tanpa menyadari jika Gun dan yang lainnya berencana akan meninggalkan tempat itu akibat ada mobil polisi, sehingga mereka akhirnya tertangkap dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam sel itulah, Kia memarahi Nick akibat terlalu beban. Ia ingin agar orang seperti itu dikeluarkan dari geng, di mana Gun mengingatkannya agar tidak perlu berlebihan karena meskipun begitu, Nick tetaplah teman mereka. Yang di tengah perdebatan itu, mereka akhirnya dibebaskan dari penjara setelah ditebus oleh orang tua masing-masing. ไอ้ลูกไม่รักดี ไปกลับบ้านคบเขาไปสิ เพื่อนเร็วๆพวกนี้
Karena Song dan Todd tidak ingin pulang, mereka memutuskan untuk menginap di kediaman Gun. Hingga tak lama, Nem menghubungi Song yang ingin mengajaknya pergi ke acara perayaan ulang tahun Yuli. Sempat tidak akan pergi, Song akhirnya terpujuk rayuan Todd yang ingin datang ke acara itu sebatas untuk minum-minum. เฮ้ย ไปดิกูอยากแดกเหล้าอยากแดกจริงๆนะ Sampainya di sana, Song langsung menghampiri Nem untuk sekedar menitipkan hadiah kepada Yuli. Ia diminta agar tidak perlu lagi menemui Yuli karena sudah balikan dengan mantan kekasihnya. Sementara Todd yang asik minum-minum pun dihampiri wanita yang ingin menyewa jasa untuk menghabisi seorang pria berambut gondrong yang juga ada di tempat itu. คนนั้นแม่งทิ้งกูไปมีคนอื่น จัดการให้หน่อยดิ Menyadari jika perasaan hati Song sedang tidak baik-baik saja, Todd mengajaknya untuk melakukan kerjasama. Ia bermaksud menghabisi si pria gondrong sesuai yang diinginkan oleh si wanita tadi, tanpa mengetahui jika si wanita yang menjadi selingkuhan si pria gondrong saat ini adalah anak seorang anggota Dewan Pemerintahan. ตามมาดิ ขอนะของมึง Akibat kejadian barusan, Gun meminta Todd agar tidak lagi berkelahi hanya karena ingin mendapatkan uang. Ia bersedia memberikan uang berapapun itu demi menjaga nama baik pertemanan mereka. Namun karena Todd malah tersinggung dengan perkataan tersebut, ia pun memutuskan pergi dari hadapannya saat itu juga. ถึงเงินมันจะมีค่า แต่มันต้องหามาด้วยตัวกูอะ Keesokan harinya, Song yang saat ini sedang bersama Gun dihampiri Samsul yang sebatas ingin memberikan informasi bahwa Aceng yang merupakan anggota dari geng bernama Naik Bazar bermaksud melakukan penyerangan besar di mana kelompok itu memiliki puluhan anak buah di dalamnya. กูไม่ชอบวิธีที่มันใช้มึงวันนั้น Bersamaan dengan itu, Kia, Kem, dan satu lagi teman yang bernama Army kembali berkumpul di lapangan. Mereka dihampiri dua anggota geng Naik Bazar yang memberitahu jika saat ini Todd ditawan oleh kelompok tersebut dan apabila ingin menyelamatkannya, mereka harus pergi ke sebuah stasiun kereta nanti malam. ตอดเพื่อนมึงอะอยู่พวกกู แต่ถ้าพวกมึงอยากช่วยมันนะ มึงพาย2เพื่อนมึงอะมาเจอพวกกูคืนนี้ที่สนามกีฬา เที่ยงคืนนะมึง Karena Kia tidak ingin mengajak yang lain, Kem meminta Army agar segera memberitahukan hal itu kepada Gun. Sementara dirinya akan pergi lebih dulu dengan Kia untuk melakukan persiapan. Tanpa membuang waktu, Army segera menghampiri Gun dan Song yang kini sudah berteman baik dengan Samsul. ที่ไหนวะ แล้วทำไมมันไม่โทรมาบอกเองวะ Tanpa memperdulikan risiko yang akan dihadapi, Song memutuskan ikut demi menyelamatkan Todd. Ia dihadang oleh Nem yang diam-diam mendengarkan percakapan mereka. Namun setelah Gun memberitahu alasannya berkelahi adalah demi menjaga orang-orang yang disayangi, Nem akhirnya mulai mengerti dan membiarkan mereka pergi begitu saja. เพื่อปกป้องคนที่เรารักต่างหากไป Berlokasi di sebuah lapangan dekat stasiun kereta api, Gun bersama teman-temannya kecuali Nick kembali berkumpul untuk menyelamatkan Todd. Mereka disambut oleh Aceng dan kelompok geng Naik Bazar yang sudah menunggu di tempat itu. Namun tak lama, Samsul bersama anggotanya juga muncul bermaksud ikut bekerja sama. Dan inilah bebanguk si bos. Ia memberitahukan alasannya melakukan semua ini yaitu dibayar oleh si wanita yang merupakan anak anggota dewan yang ditampar oleh Todd tadi malam. Di tengah hujan deras yang mulai membasahi permukaan bumi, Gun dan kawan-kawan yang tidak terima melihat Todd diperlakukan seperti hewan pun membuat mereka emosi sehingga setelah semuanya tumbang, Gun menghampiri bos geng tersebut untuk melakukan duel. Ia dibuat kelang kabut akibat sudah lebih dulu merasa kelelahan. Meskipun mengalami kekalahan, Todd tetap dibebaskan setelah bos geng Naik Bazar membiarkannya pergi akibat merasa kagum dengan pertemanan mereka yang menjunjung tinggi solidaritas. ก้าเป็นไรวะ คิดถึงไอ้ขี้นี่ดีกว่า
Keesokan harinya, Kia menghampiri Nick untuk meminta maaf. Ia merasa terlalu berlebihan hanya karena Nick selalu lari saat berkelahi. Setelah keduanya berbaikan, mereka memutuskan untuk berkumpul bersama seperti biasa. คิดอะไรกับกูปะเนี่ย มึงเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยกูถีบอีกทีนึงเลย Sementara itu, Gun mampir ke rumah Nem karena sudah lama kenal dekat dengan keluarganya. Ia membantu ibu Nem mempersiapkan olahan untuk dijual demi mencari nafkah, sekaligus menemani Nem berkeliling saat menjualkannya. ก็เห็นมีคนไปด้วยแล้วนี่ กอดกันซะ งอนเหรอ ทำไมต้องงอน หลงตัวเองไปเปล่า Malam harinya, Gun bersama teman-temannya berkumpul untuk menyaksikan perayaan malam tahun baru. Ia untuk pertama kalinya mengungkapkan perasaan cinta yang sudah lama terpendam, yaitu kepada Nem, yang merupakan wanita pujaan hatinya selama ini. มีความสุขมากๆนะ พี่กันก็มีความสุขมากๆเหมือนกันนะ มาสองคนเหรอวะ Setelah pesta berakhir, Gun memutuskan pergi untuk menemui seseorang. Namun baru saja akan meninggalkan lokasi, ia menyadari Song dan temannya malah berkelahi dengan Aceng sehingga... Menyadari Aceng membawa sajam, Gun segera menahannya agar tidak sampai melukai yang lain. Ia dibuat kewalahan hingga pada akhirnya tertusuk oleh benda tersebut. Namun karena tidak ingin membuat temannya khawatir, Gun memilih pergi dengan menyembunyikan rasa sakit itu. Sesampainya di kediaman seorang wanita yang akan ditemui olehnya, Gun sudah tidak sanggup lagi menahan semua itu. Ia pingsan di hadapan si wanita dan langsung dibawa ke rumah sakit, di mana semua rekan yang juga mendengar kabar tersebut pun langsung datang ke sana. Namun naas, nyawa Gun sudah tidak tertolong akibat kehilangan banyak darah. Menyadari jika ini adalah perbuatan Aceng, Song bersama teman-temannya langsung memulai pencarian. Hingga setibanya di depan kediaman orang itu, mereka berhasil menemukannya tepat saat akan melarikan diri. Namun di tengah pengejaran, anggota geng Bazar sudah ada di sana dan... Dan ia sempat mengira jika bos dari geng tersebut akan berpihak kepada Aceng. Aceng sudah salah besar karena justru perbuatannya itu malah dianggap pengecut. Sehingga kini ia langsung dikeluarkan dari geng itu, mempersilahkan Song dan yang lain untuk membalaskan dendam sampai akhirnya... ตัวไหนอยากเจ็บก็เข้ามา Sempat dimasukkan ke dalam penjara, Song kembali dibebaskan dan mulai kehidupan barunya dengan serius belajar. Ia mendapatkan banyak pengalaman berharga sekaligus arti persahabatan yang sebenarnya. Meskipun kali ini sudah tidak akan ada lagi sosok Gun di sampingnya. ถึงแม้วันนี้จะไม่มีเขาอยู่บนโลกแล้วก็ตามในใจพวกเราตลอดไป Tamat, ending yang sangat membagongkan.